Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Waduh, subscriber. Subscriber, spare. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Oh, sore. Saya berbahagia karena saya kedatangan. Saya mengundang beliau Ashabus Sa'adah, Ashabul Karamah, Maulana Al-Habib Alwi bin Hamid Barakbah. Wah, beliau jauh-jauh datang dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur nih. Hawaii untuk sahabat-sahabat subscriber Kalimantan Timur. Salam hormat, salam takdim untuk sahabat-sahabat Kalimantan Timur. Karena di Padepokan sudah hadir yaitu Habib Alwi bin Hamid Barakbah. Beliau adalah seorang dai dan juga seorang praktisi komplit. Telur Indomie pakai telur. Kita akan bincang-bincang sebelum acara rutinan di Padepokan Anti Galuh ini. Saya akan bincang-bincang terkait praktisi, terkait santet dan terkait santet yang ada di Kalimantan Timur. Saya akan sapa. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Bib. Waduh. Gimana, Bib? Dari Kalimantan Timur ini hari apa, Bib? Nah, alhamdulillah. Sebenarnya anak dari Kalimantan Timur itu kemarin kita ke Bengkulu. Jadi seharusnya malam ini anak berada di rumah Bupati Lubuk Linggau. Jadi karena kemarin asistennya yang antum nelpon nah batalin tuh. Waduh, luar biasa. Batalin. Jadi insya Allah di Lubuk Linggau kita ubah tanggalnya jadi tanggal 2. Jadi karena antum yang ngundang, kita dahuluin antum nih. Bib, Kalimantan Timurnya di mana sih, Bib? Biar sahabat-sahabat saya sudah tahu. Karena di Samarinda. Oh, di Samarinda. Ya, di Samarinda di Jalan Adam Ali, Perumahan Citra Gria, di dekat dengan rumah pribadinya wali kota. Istimewa, jauh-jauh. Bib, gini, Bib. Saya kan tentang solawat nih, Bib. Solawat. Nah, sebenarnya di Kalimantan Timur sendiri santet itu ada ya, Bib? Banyak, Bib? Alhamdulillah, berkaitan yang pertama tentang solawat ya. Kalimantan Timur ini termasuk kota solawat. Hampir setiap hari, baik subuh, siang, malam, itu masyarakatnya selalu bersolawat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal-hal gaib juga masih ada di sana, masih banyak. Seperti santet, seperti polong, seperti tenun, teluk dan yang sebagainya, itu masih banyak sekali. Sehingga memang dengan hal kebaikan kita membentengi diri kita menjadi hidden daripada segala kejelekan atau kesesatan setan atau manusia yang bersekutu dengan setan. Nah, Bib, Habib sendiri kan tadi mempunyai kitab membahas tentang sihir. Itu seperti apa, Bib? Nah, jadi kalau kita mau bahas masalah sihir, ini percakapan kita malam ini indah. Jadi sihir itu bukan hanya ada saat ini. Kalau kita mau melihat Al-Quran dari zaman Nabi Sulaiman, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, 102 Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan tentang sihir tadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlus sayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u. Nah, kenapa adanya sihir? Karena adanya orang yang mengikuti. Wattaba'u ma tatlus sayatinu. Apa yang dibaca oleh setan, apa yang diucapkan oleh setan, seperti mantra. Ini mulainya kapan? Pada zamannya Nabi Sulaiman. Berlanjut terus, generasi demi generasi terus berlanjut sampai di zamannya Nabi Musa. Alan nabina wa alaihi abdullah salatu wassalam. Nabi Musa bagaimana? Disinilah ketika di zamannya Nabi Musa ini ajib. Allah mau menunjukkan kepada kita apakah betul-betul sihir ini ada dan nyata, dan ilmu mereka ini hebat atau enggak. Karena dalam Al-Quran Allah sudah jelas mengatakan inna kaida syaitan dha'ifan. Ada diawali dengan huruf inna, taukid, memperkuat inna kaida syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi
Kenapa kok ini bisa kuat kan? Bisa menjadi hebat. Karena kitanya sendiri yang menjadikan ini hebat. Padahal lemah ini sebenarnya. Padahal nggak ada kekuatan. Tidak ada kemampuan. Allah udah nyatakan tadi yang seperti ayat yang Anda bacakan. Inna kaidah syaitan dhaif. Tipu daya syaitan. Nanti kita akan dapatkan ada ayat malah tipu daya perempuan lebih kuat daripada tipu daya syaitan. Luar biasa. Tipu daya perempuan. Inna kaidahunna azimah, katanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tipu daya setan itu lebih besar daripada tipu daya setan. Apa tipu daya setan? Tipu daya wanita. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir itu apakah kuat? Nah, mulai kapan ini Allah menunjukkan kelemahannya sihir? Mulai di zamannya Nabi Musa. Ketika penyihir-penyihir Firaun diperintahkan untuk melemparkan talinya untuk merubah jadi ular. Apakah betul tali ini berubah jadi ular? Itu kan pertanyaannya kita. Apakah betul tali itu berubah menjadi ular? Ternyata tidak. Apa Allah nyatakan? Wasahara a'yunan nas. Di dalam surah Al-A'raf itu disebutkan, Allah jelaskan panjang lebar itu tentang kelemahannya penyihir. Wasahara, beda dengan orang yang Allah berikan kemampuan, seperti para nabi, seperti para rasul, seperti para wali, seperti antum ini sekarang ini Allah berikan kelebihan yang masya Allah. Nah, ini kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi warasatul anbiya. Bukan nggak ada di zamannya para nabi. Nah, jangan dibilang, oh Kang Ujang ini fiktif, Kang Ujang. Nah, ini orang nggak baca Quran. Oh Kang Ujang ini hanya mengada-ada atau settingan dan sebagainya. Nah, ini orang nggak baca Quran. Apakah ada? Ada pertarungan antara dukun dengan para wali, dukun dengan para anbiya, dukun dengan para rasul itu ada, dan itu dinyatakan di dalam Al-Qur'an, dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala terangkan di antaranya pertarungan antara penyihirnya Firaun melawan siapa? Nabi Musa. Ketika dia lemparkan tali, Allah katakan apa? Wasahara ayunan nas. Bukan tali itu berubah menjadi ular. Tali tetap jadi tali, nggak bisa berubah jadi ular. Yang melihat tali itu jadi ular, apa Allah katakan? Wasahara ayunan nas. Allah mereka mensihir mata-mata manusia, sehingga manusia ini seolah-olah memandang tali itu bagaikan ular. Bukan ular. Tetapi tatkala Allah perintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya, disitulah kelihatan kelemahannya penyihirnya Firaun tersebut. Kenapa? Karena itu mukjizat, bukan dibuat-buat, bukan diada-adakan, bukan ada settingan. Nabi Musa nggak pakai settingan pada saat itu, betul-betul biiznillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bifadlillah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, tongkat serta merta langsung berubah menjadi ular. Apa yang terjadi, Ustaz? Penyihir-penyihirnya semuanya bertobat. Amanna bi rabbil alamin. Amanna bi rabbi Musa wa Harun. Mereka sujud. Mereka mengatakan kami kalah kepada melawan Musa. Kami tidak sanggup lagi melawan Musa. Karena ini bukan sihir. Penyihir ketika melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular, mereka mengatakan ini bukan sihir. Subhanallah. Ini bukan apa? Bukan sihir. Kenapa? Karena betul-betul mutlak menjadi ular. Akhirnya mereka mengatakan apa? Amanna bi rabbil alamin. Kami di depan Firaun, mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, Rabbi Musa wa Harun, dan kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Firaun saat itu marah, dan Firaun menyuruh albojonya untuk mengeksekusi mereka. Ada mereka yang tereksekusi dan ada mereka yang diselamatkan oleh Nabi Musa dan terus menjadi pengikut-pengikut serta penolong Nabi Musa. Itu jadi. Nah begini, sholawat sendiri kan orang ngomong, wah itu mah sholawat yang bacanya orang sudah punya. Nah bacaan juga tetap aja kena santet. Wah sholat juga kena santet. Itu gimana Bib untuk menjabarkan seperti itu Bib? Orang-orang seperti itu Bib? Allah turunkan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya ayat demi ayat itu ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul. Ada sebab-sebab seperti al-alaq,
seperti An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Apa sih sebabnya ini ayat diturunkan? Seharusnya kita jangan hanya membaca Al-Quran, hanya sekedar membaca lalu tidak mencari informasi tentang apa sih sebab ini ayat diturunkan. Begitu Ustaz. Allah tidak turunkan ayat illa sifat, terkecuali obat. Terkecuali apa? Obat. Untuk siapa? Untuk semua penyakit. Di zamannya Nabi Muhammad SAW ada dukun yang terhebat, dukun yang paling topnya dukun di zamannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad SAW disantet. Sakit Nabi, nggak bisa bangun Nabi, panas dingin tubuh Nabi, dan beginilah keadaan orang yang terkena santet. Akhirnya apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW dan mengambil suatu benda yang ada di sumur. Apa benda itu? Ketika dilihat ada ikatan benang hitam, dalam riwayat ada yang mengatakan ikatan benang merah dengan bungkus kain hitam. Ketika dibuka, di dalamnya ada rambut Nabi Muhammad SAW, ada bekas sisirnya Nabi Muhammad SAW, lalu ada kukunya Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi dan antum mengalami hal yang demikian, ya enggak? Iya, santet itu ya seperti itu, nggak jauh-jauh itu, ibaratnya apa namanya, alat apa? Alat prakteknya ya, boneka apa gitu. Boneka dengan jarum dan sebagainya, ya, dan sebagainya, itu nggak jauh seperti itu. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kita jumlahkan antara Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ini ayatnya ada 11 ayat. 6 tambah 5 berapa? 11 ayat. Kenapa kok 11? Karena ikatan benang merah tadi itu atau ikatan benang hitam tadi itu diikat dengan 11 lintang. Tatkala Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq, terlepas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, lepas lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, sampai waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, terlepas semuanya. Dan Nabi SAW sembuhnya Nabi dari mana? Apakah dari dukun? Apakah Nabi ke dukun? Ataukah Nabi membaca ayat suci Al-Quran? Baca Al-Quran. Makanya salawat besar, apalagi salawat yang antum karang. Masya Allah, insya Allah orang yang membaca itu orang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bencana, musibah, santet dan segala hal yang tidak dia inginkan. Dijelasin untuk sahabat-sahabat biar tambah yakin untuk menangkal santet itu apa, Bib? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah sering mendengar salawat yang dikarang oleh saudara saya, yaitu Ustadz Ujang Bustami. Maka pada malam hari ini, kesempatan ini di hadapan beliau juga, mari kita sama-sama rutinkan, kalau bisa senantiasa selalu membaca salawat tersebut, yang insya Allah semakin banyak kita bersalawat, maka semakin banyak perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah akan turunkan untuk menjaga kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sebatas itu saja memberikan kepada kita, namun Allah juga akan mempermudah rezeki kita, mempermudah usaha kita, mempermudah segala urusan kita, dan Allah akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, terkhusus salawat yang dikarang oleh Kang Ujang Al-Bustami. Mari sama-sama kita mendengarkan lantunan salawat tersebut dari lisan beliau, dan insya Allah ini salawat kita ijazahkan untuk antum semuanya, saudara dan saudari yang mendengarkan atau yang melihat channel ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى bihurmatihim. Selalu istighfar dan selalu perbanyak baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Habib Alwi Barakbah dari Kalimantan Timur nih, jauh-jauh saya undang ke Padepokan Anti Galau untuk mengisi acara rutinan malam Jumatan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, bermanfaat untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Quran